Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Kita bertemu lagi dalam acara Sekolah Minggu GKJ Perlar secara online. Adik-adik, saat ini kita berbahagia dapat bertemu bersama. Kita dapat berkumpul bersama walaupun secara online. Adik-adik, mari kita mulai Sekolah Minggu saat ini dengan lagu pujian Shalom, Shalom. Kita bersaudara, ciptakanlah kedamaian, ciptakanlah sukacita, ciptakanlah terang kasih. Yesus memenuhi di hati kita. Shalom, 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 shalom. Kita bersaudara, ciptakanlah kedamaian, ciptakanlah sukacita, ciptakanlah terang kasih. Yesus memenuhi di hati kita. Ya, salam adik-adik. Betul ya adik-adik, apabila ada salam, Tuhan Yesus pasti ada di dalam hati kita. Kita ciptakan supaya Tuhan Yesus tetap berada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, empat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinanmu, sehingga kami dapat berkumpul, kami boleh secara online mengadakan sekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami semua pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada adik-adik kami yang Engkau berikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara saat ini. Kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat untuk dapat mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih kita telah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita pujikan pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang
datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab dibuka dari kitab Kejadian 32. Kita akan baca ayat 22. Kita akan baca ayat 22 sampai 32. Judulnya apa, Adik? Ya, judulnya adalah, ceritanya adalah tentang pergulatan antara Yakub dan Allah. Adik-adik, di situ diceritakan bahwa Yakub mau kembali ke tanah Kanaan, tapi takut sama kakaknya datang ke situ, sehingga ia mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengatasi ketakutannya. Itu ceritanya Alkitab. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Sudah bisa membaca semua, terutama yang baru masuk sekolah, belajar membaca. Nah, sekarang nanti dibaca sendiri. Adik-adik, ada satu pertanyaan. Sekarang siapa yang belum pernah takut? Nah, siapa yang belum pernah takut? Tadi kalau di Alkitab Yakub pernah takut. Nah, bagaimana Mas Brian? Pernah takut jatuh dari sepeda? Apa Mas Kukuh pernah takut dari jatuh sepeda? Tapi kalau sudah tidak takut terus ya, takut adalah sesuatu yang biasa, tetapi harus diusahakan supaya takut itu jangan menghantui adik-adik. Seperti cerita ini, saya punya cerita yang kasih nama Edo. Edo ini suka bermain seperti adik-adik juga, bermain HP juga, bermain nekeran juga, bermain delian juga bisa Edo. Nah, pada waktu itu dia sudah jam 9 disuruh ibunya untuk tidur. Nah, kemudian ibunya ngomong sama si Edo. Di Edo, nanti kalau sudah mau tidur, nanti lampunya kamar dimatikan ya. Supaya apa? Supaya rodok agar lebih hemat. Kalau lampunya dimatikan, kita konsumsi listriknya lebih sedikit. Nah, Edo ya mengangguk, ya Bu. Nah, pada waktu itu si Edo diantarkan oleh ibunya masuk ke kamarnya. Kemudian dikemuli, diselimuti si Edo. Nah, pada waktu ibunya sudah mengucapkan selamat tidur kepada Edo, ibunya keluar. Dia mematikan saklar lampunya. Mak, ceklik gitu. Akhirnya apa adik? Benar, gelap. Ibunya keluar kamar. Ring.
Ibunya sudah tak jauh pergi, tiba-tiba Edo memejamkan matanya mau tidur. Wah, si Edo ketakutan hadirin. Dia langsung lari ke luar. Wah, sampai nabrak membuka pintunya karena gelap. Wah, sambil teriak, ibu, mencari ibunya. Nah, kemudian apa deh? Wah, terengah-engah lari saking ketakutannya. Si Edo memegang ibu, memeluk ibunya erat-erat sekali. Sambil apa? Memejamkan mata karena sangat takut untuk melihat. Wah, sambil tengah, ibu. Wah, si ibunya ngomong, ada apa Mas Edo? Ada apa Dek Edo? Kok begitu? Itu Bu, takut. Meluar. Tenang, ibunya. Tenang dulu Dek Edo, tenang dulu. Ya. Nah, setelah Edo ditenangkan ibunya, Edo cerita sama ibunya. Mas Edo, kenapa kok kamu lari keluar kamar? Ibunya bertanya begitu. Si Edo menjawab, itu loh Bu, tadi pas ada apa? Pas lampunya dimatikan, Edo terus memejamkan mata, terus ada monster yang besar sekali Bu. Saya takut. Besar sekali Bu, menakutkan sekali. Wah, nah begitu Bu, takut sekali ini. Terus saya lari keluar. Nah, ibunya berkata kepada Edo, ayo kita tengok. Nah, ibunya sama menggandeng Edonya sama di Edo ke kamar. Pintu dibuka, pintunya kamarnya Mas Edo masih gelap. Setelah dinyalakan lampunya, teklik gitu, lampunya sudah terang semua. Tapi apa adik-adik? Si Edo masih memejamkan mata, masih gelap, masih memegang ibunya dengan erat sekali karena takut. Nah, kemudian ibunya ngomong, Mas Edo, sekarang matanya dibuka pelan-pelan. Akhirnya Edo membuka matanya pelan-pelan dan ditanya ibunya, loh, ndak ada apa-apa toh Dik, ndak ada apa-apa toh Mas Edo, sekarang sudah terang. Itu mungkin tadi Mas Edo hanya bayangan Mas Edo saja, karena suka nonton film yang menyeramkan adik-adik, jadi Mas Edo takut sama monster. Nah, sekarang Mas Edo tidur kembali ke tempat tidur, terus siap untuk tidur. Edo menjawab bagaimana? Sambil menyengguh, sambil masih ketakutan adik-adik, Mas Edo menjawab, aku tidak berani Bu, aku tidak berani. Ibunya menenangkan lagi, tidak apa-apa, ini kita coba sekali lagi ya, kita mencoba untuk mematikan lampunya ya. Mas Edo menjawabnya bagaimana? Mas Edo, tidak berani Bu, tidak berani. Nah, ibunya menjawab, tenang, sekarang Mas Edo berdoa dulu. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Nanti kalau Mas Edo minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Edo mengangguk adik-adik, tapi masih takut juga. Ibunya yang bijaksana mengatakan, baik Mas Edo, nanti untuk saat ini, nanti kalau Mas Edo sudah tidur, nanti terus Ibu matikan lampunya, terus Ibu tinggal keluar ya. Ya, Mas Edo menjawab, iya Bu, saya akan mencoba. Benar, pada waktu itu si Edo sampai tidur ditemani ibunya dan ibunya
keluar. Nah, itu cerita saya, adik-adik, tentang Mas Edo yang takut dalam kegelapan, kamarnya yang gelap. Nah, sekarang semua orang pasti merasa takut. Saya pun juga pernah takut, adik-adik juga pernah takut. Yang penting sekarang seperti pelajaran Bapak Yakub tadi, walaupun dia takut, tetapi dia tetap maju ke depan, tetap menghadapi rintangannya. Dia selalu maju ke depan. Yang tidak lupa adalah dia pada waktu pertarungan itu, dia minta berkat, minta diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita. Walaupun kita takut, misalnya saja takut sama tikus. Nah, siapa yang pernah lihat tikus? Ada yang takut, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu berarti sudah bisa mengatasi takut. Kalau yang belum itu masih ketakutan. Nah, itu harus jangan takut, karena tikus itu pasti masih ada di dalam rumah, pasti ada di selokan, di mana-mana. Hewan yang namanya hewan tikus itu belum bisa dibasmi. Ya, kita boleh aja takut, tapi kita harus tenang. Kalau kita sama tikus takut, terus kita lari, lah nanti kalau pas di situ ada pisau bagaimana? Kita nendang pisau, pisaunya kena tubuh kita menjadi sakit. Tapi kalau tenang, ada tikus, ya biar tikus kita lihat aja, nanti kan dia akan lari. Sehingga kita tidak usah terkejut dengan tiba-tiba. Kalau kita terkejut, tikusnya terkejut, nanti malah nabrak kepada kita. Nah, menghadapi ketakutan kita harus tenang. Yang utamanya adalah berdoa, minta berkat sama Tuhan, supaya ditemani sama Tuhan, minta disertai Tuhan. Supaya apa? Hati kita tenang. Apapun ke dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya takut. Yang mungkin, wah ini kok tidak masuk kelas, tidak masuk sekolahan, nanti saya bisa mengerjakan tidak ya? Saya bisa naik kelas tidak ya? Pasti takut. Tapi kalau kita berdoa dengan tenang, kita minta berkat Tuhan, dan kita juga harus belajar. Kalau sudah tidak masuk sekolah, di rumah main terus, ya nanti tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang namanya berdoa juga harus berusaha. Tidak, Tuhan saya minta nilai bagus, tapi tidak pernah belajar, sama juga bohong. Tuhan saya minta sepeda, tapi adik-adik tidak ngirit, ya tidak mungkin bisa beli sepeda. Tuhan saya minta baju bagus, lah ibunya belum gajian, ya belum bisa beli baju yang bagus. Adik-adik harus mencukupkan apa yang ada dulu. Nah, adik-adik itu kita harus minta berkat sama Tuhan, dan kita juga harus berusaha untuk apa yang kita doakan itu. Kalau kita hanya minta sama Tuhan, kita tidak berusaha, ya berarti kita berdoanya tidak sungguh-sungguh. Kalau kita berdoanya sungguh-sungguh, Tuhan saya minta kesehatan, terus adik makannya sembarangan, makan yang tidak bergizi, adik-adik bisa jatuh sakit. Katanya minta kesehatan, tapi kok makannya sembarangan. Nah, itu kan tidak sesuai. Nah, adik-adik mau pinter tapi tidak belajar, ya sama juga bohong. Nah, adik-adik mau bisa tapi tidak berusaha, sama juga bohong. Nah, itu cerita saya. Yang penting kita harus berdoa. Yang kedua, diusahakan. Amin. Terima kasih. Itu cerita saya. Alkitabnya dibaca sendiri di rumah ya. Sekarang kita mau persembahan. Untuk persembahan kita akan lakukan nyagu pujian Aku Diberkati.
diberkati, aku diberkati. Berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan, ku beri yang terbaik, apa yang dapat ku berikan. Ku beri yang terbaik, hatiku bagi Dia. Amin, amin, amin. Nah, setelah kita persembahan, kita mau tutup dalam doa untuk doa penutup dan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari Bapak Yakub, walaupun dalam ketakutan tetapi tetap mengharapkan Engkau sebagai penolongnya. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak, banyak yang harus kami pelajari. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mempersembahkan saat ini berkat-Mu yang berwujud uang, kiranya Tuhan juga berkati. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Untuk lagu pujian penutup, kita pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang selalu menemani diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia yang menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang selalu meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia yang selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat bermain. Shalom.